Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama saya Endra Supiono. Saya hari ini akan membahas tentang hidrolik sistem pada alat berat ya, seperti pada grader, dozer, HD, maupun hidrolik ekskavator. Nah, di alat berat tersebut, hidrolik sistem digunakan sebagai media penerus tenaga untuk menggerakkan atasemennya masing-masing. Seperti pada HD, misalnya dia akan menggerakkan tenaganya untuk menggerakkan si vessel menggunakan hidrolik sistem. Untuk di unit grader dia banyak ya, untuk dari segi steering system, dari segi atasemennya seperti bleed maupun ripper, dan juga dari segi unit dozer dia digunakan untuk bleed. Nah, khusus untuk ekskavator, hidrolik sistem ini lebih komplit ya, karena dia digunakan untuk semua atasemennya, yaitu bucket ya. Di sini dia akan digunakan hidrolik sistemnya menggunakan hidroliknya untuk menggerakkan si atasemennya. Kenapa sih alat berat di sini menggunakan hidrolik sistem? Karena pada alat berat di sini untuk meneruskan tenaga dia membutuhkan tenaga yang besar dan power yang besar dari sistem fluida. Dan sistem fluida ini sangat cocok untuk meneruskan tenaga paling efektif. Di sini berdasarkan sifat-sifatnya, fluida ini adalah zat cair yang mana dia itu mudah sekali menyesuaikan bentuk, Pak. Contohnya seperti gambar di sini. Dia ketika fluida ini masuk ke suatu tabung, dia akan berbentuk menyerupai tabungnya, sehingga dia bisa atau mudah sekali digunakan untuk menempati ruang-ruang yang ada di sistem hidrolik. Terus sifat yang kedua adalah sifat fluida ini dia adalah tidak bisa dimampatkan, Pak. Yang mana ketika kita dapatkan tekanan, dia akan meneruskan tenaganya ke segala arah. Dengan itu secara otomatis ketika kita menggerakkan attachment ataupun kita mengarahkan oli menuju ke aktuator, dia akan meneruskan tenaganya dengan sangat baik, Pak. Karena berbeda dengan seperti udara, sistem fluida di sini dia akan meneruskan tenaganya sebesar 100%, Pak, di sini. Nah, terus berikut adalah komponen-komponen dasar pada sistem hidrolik. Jadi di sistem hidrolik karena dia menggunakan sistem fluida, dia di sini ada yang disebut dengan hidrolik tank, Pak. Hidrolik tank di sini dia berfungsi untuk sebagai penampung fluida dan juga dia digunakan sebagai media pendingin ataupun pelepas panas dari si fluida tersebut. Nah, untuk di hidrolik tank di sini ntar dia ada dua tipe, Pak. Di sistem hidrolik ada yang menggunakan pressurized atau tangkinya bertekanan di dalam, dan juga ada yang unpressurized atau tangkinya terhubung dengan udara luar. Nah, keuntungannya untuk yang unpressurized dia adalah lebih pendingin ya, sedangkan untuk yang pressurized dia lebih mampu atau lebih mempermudah dari segi hisapan dari si pompa. Nah, dari hidrolik tank dia masuk ke yang namanya hidrolik pump di sini. Nah, hidrolik pump di sini fungsinya adalah sebagai media pengalir atau penyalur oli yang ada di hidrolik tank menuju ke sistem hidrolik. Nah, di hidrolik pump di sini biasanya dia akan ada beberapa tipe ya. Ada yang tipenya adalah fixed displacement pump ataupun ada yang tipenya adalah dia variable displacement pump, tergantung dari tipe hidrolik yang akan digunakan. Dari hidrolik pump dia akan masuk ke dalam kontrol valve, Pak. Nah, kontrol valve di sini terdapat yang namanya relief valve di sini, Pak. Nah, relief valve di sini dia fungsinya adalah untuk menaikkan pressure yang ada di dalam sistem hidrolik. Jadi kalau tadi si pompa dia berfungsi sebagai penyalur atau si penyuplai flow. Nah, flow ini karena ada pemampatan di dalam relief valve, maka dia akan
terjadi kenaikan pressure Pak, sesuai dengan setting pressure yang ditentukan oleh si relief valve di sini. Sehingga ketika relief valve-nya dia sudah mencapai setting pressure-nya, jumlah oli yang tidak digunakan dia akan diarahkan kembali menuju ke tangki. Tujuannya apa? Supaya tidak membebani si pompa. Kemudian dari tangki, setelah dijaga pressure-nya, dia akan diatur yang namanya oleh si spool control valve Pak, atau yang disebut dengan control lever di sini rekan-rekan. Nah, control lever di sini fungsinya adalah untuk mengatur pergerakan oli yang menuju ke aktuator. Jadi kita akan menggerakkan naik ataupun turun, maju ataupun mundur, itu diatur berdasarkan dari besar kecilnya pembukaan dari si kontrol valve di sini. Kalau kita menekannya banyak, maka pembukaan flow oli yang dari pompa juga akan banyak. Dan ketika kita menekannya dia sedikit, maka pembukaan olinya juga sedikit. Begitu juga kita kalau mau mengatur jarak olinya yang diarahkan ke sisi bottom atau sisi head, atau sisi maju, mundur atau naik ataupun turun. Dari kontrol valve di sini dia akan masuk ke dalam silinder Pak, atau yang sering disebut dengan aktuator. Nah, aktuator di sini dia berfungsi sebagai penerus tenaga ataupun sebagai media penggerak dari attachment tersebut. Nah, di dalam silinder dia terdapat sebuah rod dan piston. Rod dan piston inilah yang fungsinya akan diberi dengan oli, Pak. Nah, untuk silinder di sini ntar ada dua tipe, ada yang tipenya single acting atau yang hanya digunakan untuk menaikkan saja, atau di sisi headnya saja dia untuk menekan dari si attachment, sedangkan penurunannya dia berdasarkan berat dari unit itu sendiri. Dan ada juga yang tipenya adalah double acting atau yang seperti ini Pak. Jadi sisi head ataupun sisi bottomnya sama-sama bisa dialiri fluida, sehingga dia akan sama kuatnya ketika naik maupun ketika turun. Nah, misalkan dia mau naik, maka dia karena gambar seperti ini dia akan diisi dari sisi head Pak, sehingga dia akan mendorong piston ke atas. Ketika piston ini ke atas, otomatis sisi bottom dia akan membalikan olinya menuju ke tangki. Nah, sebelum kembali ke tangki, di sini dia akan melewati yang namanya filternya si return filter hidrolik. Nah, return filter hidrolik di sini fungsinya adalah untuk menjaga supaya tidak ada kotoran yang kembali dari sistem masuk ke tangki. Jadi kalau di sistem hidrolik dia akan mengatur jumlah oli yang kembali ke tangki diatur oleh yang namanya si return filter ini, Pak. Nah, return filter di sini selain sebagai penyaring, dia juga sebagai safety supaya kotoran nggak masuk ke tangki, sehingga ketika tangki dihisap oleh pompa, kotoran tidak ikut bersirkulasi ke dalam sistem dari si hidrolik komponen di sini, Pak. Mungkin itu sedikit tentang komponen dasar hidrolik ya, Pak, yang dapat saya sharingkan untuk hari ini. Dari awal jadi sifat berdasarkan sifatnya atau sifat fluidanya ya. Berdasarkan sifat fluidanya dia adalah tidak bisa dimanfaatkan dan meneruskan segala arah, sehingga hidrolik akan lebih kuat dibandingkan dengan yang bertipe pneumatik. Terus sedangkan dari segi komponennya, hidrolik ini terbagi menjadi, pertama ada hidrolik tank, komponen berikutnya ada hidrolik pump, ada control valve, dan di control valve di sini ada control lever beserta dengan relief valve-nya. Kemudian juga di sini dilengkapi dengan aktuator atau yang disebut dengan silinder sebagai media penerus tenaganya. Dan setelah kembali belum masuk ke dalam tangki, dia akan melewati si return filter hidrolik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sharing hari ini. Jika menyukai video ini, silakan like, comment, dan subscribe untuk membantu saya supaya lebih bersemangat lagi membuat video-video edukasi lainnya tentang alat berat. Dan untuk
Video berikutnya mungkin saya akan membahas tentang cara kerja sistem hidrolik berdasarkan dari tipenya. Ada yang bersifat open center maupun close sensor. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten, salam semangat.